Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informatika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan vlog untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah, dan ini kompilasi Ibu dosen Dr. Fauzia Eskom MMSI. Bu dosen telah pada mata kuliah ini telah memberikan soal UTS sebagai berikut, yaitu buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan dua kelompok besar fase kompilasi yang terdiri dari dua fase, yaitu fase analisis dan fase sintesis. Yang kedua adalah nanti akan menjelaskan dari sebuah fase diagram tree. Nanti diagram trees nanti ada gambarnya, saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Lalu yang ketiga adalah deskripsikan, nanti mencoba menggunakan mini compiler untuk menganalisis sebuah source code, nanti akan menjadi analisa leksikal di situ. Oke, langsung saja ke nomor 1, yaitu fase analisis. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program source code dan analisa sintaksis atau parsingnya. Scanner melakukan pemeriksaan karakter pada teks input, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut token. Lalu analisa sintaks, proses sintaks analisa yang dilakukan terhadap deskriptor dari analisa leksikal yang telah dianalisa tadi. Lalu setelah proses tersebut dikenal dengan nama parsing, lalu output dari parsing yang pada analisa sintaks ini akan merepresentasikan dari struktur sintaks suatu statement. Representasinya digambarkan melalui sintaks tree. Lalu ada analisis semantik. Analisa semantik memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing analisa sintaks yang sebelumnya gitu. Fungsi dari analisa semantik adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam source code. Jadi untuk mengetahui makna tersebut, maka analisa semantik akan rutin memeriksa, yaitu apakah variabel yang ada telah didefinisikan atau telah direklarasikan sebelumnya. Lalu apakah variabel tersebut punya tipenya sama. Lalu apakah operator yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Saya akan mengambilkan contoh salah satu dari 3 analisa tersebut, yaitu analisa leksikal. Yang pertama identifier. Di analisa leksikal itu ada identifier, itu pengenal terdapat berupa kata kunci atau keyword yang berupa if, else, while, do, for, dan lain-lain. Lalu juga ada contoh kata kunci seperti for a sama dengan i, atau for i sama dengan 1, 10++ nanti akan melakukan perulangan. Lalu ada juga untuk for awal kondisi lalu counternya, lalu diteruskan dengan if, while dengan while expression atau while loop. Lalu yang kedua adalah kata yang dideklarasikan. Dideklarasikan itu sebenarnya lebih ke nama mendeklarasikan nama variabel gitu. Yaitu misalnya contoh char name atau varchar gitu. Nama karakternya apa gitu. Lalu ada nilai konstanta, misalnya nilai konstanta berupa integer, real, dan boolean. Lalu ada membedakan antara nilai atau isi dengan variabel yang digunakan untuk menyimpannya gitu. Lalu operator dan delimiter, lalu ada operator antar aritmatika, lalu ada operator logika, dan sebagainya. Lalu untuk tadi kan ada 2 bagian besar kelompok. Yang pertama fase analisis, yang kedua adalah fase sintesis. Fase sintesis itu terdiri dari 3 juga, tiga serangkaian tahapan, yaitu pertama intermediate code generator. Dia akan menggenerate kode tersebut, lebih tepatnya membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing dengan pohon parse selanjutnya. Diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan transparator berdasarkan sintaks. Hasil terjemahan ini biasanya
merupakan perintah 3 alamat gitu. Perintah 3 alamat ini bisa berbentuk operator, argumen 1, argumen 2, result, lalu ada triples, operator, argumen 1, argumen 2, dan ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan argumen 2 dengan ada tanda strip atau dash gitu. Tanda strip atau dash. Biasanya di code generator itu nanti ada tanda pengenalnya. Lalu ada kode optimizer, itu untuk optimasi sebuah code dari yang telah di generate lalu dioptimasi untuk penghematan space. Jadi nanti dengan code optimizer ini hasil yang dikompil itu tidak akan besar, semakin kompleks atau efisien kode optimizernya, maka hasil outputnya nanti berupa byte itu tidak akan gede size-nya itu, dan juga melakukan penghematan waktu saat melakukan computing gitu, saat dijalankan nanti terhadap intermediate code. Dilakukan juga pendeteksian suatu enkripsi. Di sini juga melakukan encryption, misalnya kita menambahkan encryption, bisa menambahkan encryption SSL, SA atau MD5 di code optimizer ini. Lalu ada code setelah intermediate code generator, lalu baru kita membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin atau bahasa yang untuk menjalankan source code tersebut. Soalnya kan tadi kan tujuan dari teknik kompilasi ini kan bagaimana sebuah source code atau bahasa pemrogram itu high level language yang bisa dibaca semi oleh manusia. Mesin hanya bisa ngebaca ya bahasa binary atau bahasa mesin gitu. Nah, gimana caranya bahasa dari bahasa pemrograman ini sebuah komputer atau mesin atau hardware itu bisa membacanya, itu ya menggunakan compiler, di-compile di intermediate code generator, lalu di code optimizer, lalu menjadi setelah di optimizer lalu di code generator menjadi bahasa mesin, sehingga sebuah mesin bisa menjalankan source code tersebut. Oke, nanti kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah di sini saya akan mencoba menjelaskan gambar berikut ini yang sudah disajikan dalam soal, yaitu fase-fase proses sebuah kompilasi. Di sini ada source code atau program sumber, lalu ada penganalisa leksikal, lalu kemudian penganalisa sintaks, lalu penganalisa semantik. 3 bagian ini adalah 3 fase, satu kelompok fase besar yang disebut fase analisa. Lalu setelah fase analisa dilanjutkan ke fase sintesis, yaitu pembangkit kode antara atau intermediate code generator, lalu ada optimizer code atau pengoptimal kode, lalu yang ketiga adalah pembangkit kode atau generator code untuk ke bahasa mesin atau bahasa sasaran tersebut. Nanti kita mau compile kemana gitu. Lalu di sini ada pengolah tabel yang nanti akan menyimpan hasil token yang generate. Lalu ada error handling, misalnya ada error, dia akan juga mengasih output balikan berupa message error. Oke, pertama dari penganalisa leksikal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penganalisa leksikal itu akan membaca program source code-nya. Pertama, dia akan mengkonversikan program sumber menjadi barisan token, mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte karakter menjadi per byte atau per karakter atau menjadi token gitu. Menangani kerumitan sistem input dan output karena analisis leksikal biasanya berhubungan dengan langsung code sumber yang diwadahi oleh file tersebut. Maka analisa leksikal juga bertindak sebagai sebagai benteng atau komponen-komponen di kompilator sebelumnya gitu. Misalnya ada keanehan-anehan, misalnya ada variabel yang inputan yang tidak sesuai gitu. Itu akan dianalisa di tahap leksikal analyzer atau penganalisa leksikal. Oke. Yang kedua, setelah dianalisa pada analisa leksikal, lalu nanti akan diteruskan oleh sintaks analyzer, yaitu nanti dia akan memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam source code tersebut. Jadi di dalam source code tersebut misalnya udah ada aturan sintaksnya, misalnya ada bahasa pemrograman tertentu, cara penulisan sintaksnya di Python bisa langsung
misal pakai kalau di C ada C out atau C in, lalu kalau di Java ada print out dan print in. Nanti di sebuah compiler akan menganalisa tersebut itu sesuai nggak dengan syntax analyzer, sesuai dengan bahasa pemrogramannya nggak gitu. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks atau aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tersebut nanti akan memunculkan message error yang nanti akan memunculkan namanya syntax error. Itu nanti yang bertugas adalah error handler, yaitu penanganan kesalahan. Nanti misalnya dia akan memunculkan syntax error gitu. Secara logika deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tersebut tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing atau parse tree gitu. Kemudian selanjutnya ada semantic analyzer gitu. Semantic analyzer yaitu penganalisa semantik, yaitu memeriksa token dan ekspresi dari batasan ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya nih di semantik di bahasa pemrograman atau di compiler tersebut nanti yang sebagai bahasa sasaran itu nanti misalnya di panjang maksimum token identifier-nya itu 8 karakter. Batasannya ditentukan seperti itu. Misalnya panjang maksimum ekspresi sebuah karakter itu adalah 80 karakter ekspresi tunggal. Lalu misalnya nilai bilangan bulat itu hanya bisa dari minus 32768 sampai plus 32767 gitu misalnya. Lalu misalnya ada operan aritmatika yang harus melibatkan operan-operan yang tipe sama. Nanti semua itu diatur oleh analyzer semantik atau penganalisa semantik gitu. Analisa semantik biasanya menghasilkan suatu code objek yang dapat dieksekusi dalam transaksi sederhana yang maka nanti akan diteruskan ke pembangkit kode sementara gitu. Yang kemudian dimanipulasi nanti ke tahap optimasi, lalu di tahap translator, dan akhirnya benar-benar bisa eksekusi dari shortcut itu bisa dijalankan gitu. Nanti ini sebagai jembatan dari fase analisa ke fase sintesis. Lanjut ke kode pembangkit kode sementara. Tadi kan misalnya data udah disimpan dari analisa leksikal masuk ke pengelola tabel simbol, lalu masuk ke penganalisa sintaks, lalu misalnya kalau ada error nanti akan ada error handler akan membalikan muncul sintaks error, lalu data disimpan lagi ke pengelola tabel simbol yang berupa token, lalu nanti masuk lagi ke analisa semantik, lalu begitu seterusnya, lalu masuk ke fase sintesis, yaitu fase pembangkit kode antara, yaitu atau sejenis intermediate code generator, membangkitkan kode antara atau intermediate code berdasarkan pohon parsing gitu. Pohon parsing yang tadi hasil analisa sebelumnya, pohon parsing selanjutnya diterjemahkan oleh penerjemah yang dinamakan dengan penerjemah berdasarkan sintaks atau syntax directed translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat, yaitu tree address code yang merupakan representasi program atau suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples atau berbentuk argumen yang dinyatakan dengan menetapkan argumen, yaitu nanti ada tanda dari intermediate code ini berupa strip atau dash gitu. Lalu setelah ke pembangkit kode antara, lalu masuk ke pengoptimalan kode atau kode optimizer. Yaitu di tahap ini dia akan melakukan optimasi penghematan space dan waktu komputasi gitu. Waktu komputasi ini seperti yang saya jelaskan pada nomor 1, yaitu nanti kode optimizer ini benar-benar akan melakukan optimasi pada source code-nya. Setelah source code dioptimasi, lalu masuk ke kode generator. Nanti kode generator inilah yang tadi saya akan mengenerate ke target bahasa tertentu, yaitu misalnya bahasa mesin, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Oke. Oke, setelah ini saya akan mencontohkan untuk nomor 3 mendeskripsikan menggunakan mini compiler. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal terakhir, soal nomor 3. Di sini kita akan mencoba mengcompile salah satu sedikit contoh source code dari bahasa C. Oke, kita akan mencoba menganalisa leksikalnya dengan compiler.
Oke, di sini saya ada code-nya. Code-nya sudah ada. Oke, langsung saja kita eksekusikan ke compilernya. Ke compilernya kita eksekusi, lalu kita run. Oke. Nah, di sini bisa dilihat berikut adalah hasil dari lexical compilernya, di mana ini menggunakan library atau compiler Lex dan YACC atau YAC. Di sini bisa kita jelaskan nanti dia di saat kita eksekusi nanti akan terbuat tokennya yang mana aja nih. Ini ada tokens name, terus ada tokens number, lalu ada token yang terbuat, bisa kita lihat ada identifiernya, yaitu ada keywordnya adalah integer, lalu ada nama variabelnya ini, lalu ada operator gitu. Yang token inilah yang berupa token yang kebuat adalah berupa lexem, maksimum, lalu ada tanda buka, habis itu ada buka ini, harus ada tanda buka buat kurung tutup. Lalu ada integer juga termasuk token yang di create berdasarkan analisis lexical. Lalu ada if itu juga termasuk token yang ke create berdasarkan analisis lexical. Lalu yang non token bisa dilihat contohnya adalah yang berupa komen seperti komentar. Ini yang tulisannya ada this will compare dua numbers, ini termasuk komen. Lalu yang berupa preprocessor seperti include studio.h, ini termasuk non tokens, ini termasuk tokens yang if. Lalu kita juga bisa menganalisa dengan analisa lexical. Jadi keuntungannya adalah kita bisa menggunakan metode yang mana yang parsingan datanya berdasarkan kode yang dikompil sehingga menjadi binary executable code gitu. Jadi sudah dikompil, jadi hasil kompilannya ini kita bisa execute ke dalam binary code gitu. Yang tadinya source code-nya ini habis itu dikompil sehingga menjadi ini gitu. Sehingga menjadi hasil berikut ini. Lalu lexical analysis juga merupakan fase pertama dalam mengcompile desain. Dalam desain compiler lexical ada yang pertama gitu. Lalu lexical analyzer juga merupakan implementasi untuk men-scan seluruh source code tadi, yang source code ini dari sebuah program gitu. Nah, misalnya ada program, nanti ada source code. Nah, analyzer juga lah yang bisa meng-scan semuanya. Lalu lexical analyzer membantu mengidentify mana yang token yang merupakan simbol code. Tadi kan di sini kita bisa melihat token apa aja yang ke-generate. Di sini ada token berupa name, berupa number, lalu ada berupa simbol, token simbol, yaitu ada plus. Jadi hasil executable source code-nya berupa plus, ada tutup buka, tutup kurung gitu. Lalu ada token name dengan semantik berikut ini gitu. Jadi analisa lexical benar-benar juga bisa mendefinisikan error apa aja yang kemungkinan bisa muncul. Seperti misalnya kalau ada token error akan muncul ngeprint illegal karakter gitu. Habis itu ada mendefinisikan apa yang diabaikan adalah tanda tutup T atau ibaratnya komen. Ini komen. Oke. Lalu dia bakal ada parsing rules seperti precedence. Misalnya kalau parsingnya ada indents atau precedence left,
itu ditambah dengan dash gitu. Begitu juga dengan konteks namanya, dictionary of names. Lanjut ke expression group. Lalu di sini benar-benar kita bisa tahu di parsing per definisinya gitu, per definisi P expression unimos, P expression group, P expression number. Nah, lalu juga definition parsing error gitu, P error. Oke. Yang mana nanti dia juga bakalan menampilkan syntax error dari hasil parsingan. Jadi ya begitu, dengan library dari Lex dan Yak kita bisa menganalisa, mengcompile, menghasilkan analisa leksikal, sehingga kita bisa diteruskan menjadi analisa sintaksis dan menentukan predefinisi analisa semantiknya. Nanti akan diteruskan ke fase analisa sintesis, yang mana nanti dari hasil compiler ini akan diteruskan ke code antara atau intermediate, lalu nanti jadi ditambah ke code optimization. Misalnya kita bandwidth byte size-nya atau waktu komputasinya nanti menjalankan executable code-nya itu lebih di optimizer, lalu baru akhirnya ke generate code, yaitu code pengangkit yang nanti akan diarahkan ke bahasa sasarannya, misal bahasa mesin gitu. Sekian analisa saya. Mohon maaf bila jawabannya kurang lengkap atau ada yang salah. Mohon maaf, mohon bantuan koreksinya, dan saya akan belajar lebih dalam lagi mengenai analisa teknik kompilasi ini. Fase-fasenya saya perlu memahami, karena ini merupakan mata kuliah yang penting untuk memahami sebuah source pemrograman, sehingga kita bisa tahu alur logikalnya, bagaimana cara bacanya, bagaimana cara parsingnya gitu. Terima kasih kepada Bu Fauzia dengan mata kuliah yang penting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.